Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas kebijakan pemerintah di masa pandemi COVID-19. Pada 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan 2 kasus pertama COVID-19 di Indonesia. Sejak saat itu, kasus COVID-19 terus bertambah. Gelombang pertama kasus COVID-19 di Indonesia terjadi pada November 2020. Saat itu, kasus COVID-19 harian tertinggi terjadi pada Januari 2021 sebanyak 14.528. Lalu, gelombang kedua kasus COVID-19 terjadi di Indonesia pada Juni sampai dengan Juli 2021 akibat varian Delta. Kasus tertinggi terjadi pada 15 Juli 2021 dengan penambahan 56.757 kasus. Kini Indonesia dihadapkan pada gelombang yang ketiga yang dipicu oleh varian Omicron. Sejauh ini penambahan kasus COVID-19 terjadi pada 17 Februari 2022 sebanyak 63.956 kasus. Hingga 2 Maret 2022, total tercatat 5.589.176 kasus konfirmasi COVID-19 di Indonesia. Sementara itu, total kasus sembuh berjumlah 4.944.237 dan kasus meninggal sebanyak 149.036. Selanjutnya, complexity of problem. Masalah yang saya angkat adalah masalah di bidang ekonomi selama masa pandemi. Pandemi membawa dampak yang begitu besar dalam dunia perekonomian masyarakat. Selama pandemi ini terjadi, keadaan ekonomi masyarakat di Indonesia tentu mengalami berbagai perubahan yang signifikan. Hal ini tentu menimbulkan berbagai fenomena baru dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa fenomena yang terjadi dalam bidang ekonomi selama pandemi ini berlangsung antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada peningkatan jumlah pengangguran. Yang kedua, ada pergeseran pola kerja selama pandemi. Yang ketiga, bertambahnya sistem alih daya atau outsourcing dan pekerja kontrak. Yang keempat dan yang terakhir, yaitu ada perubahan pola konsumsi masyarakat menengah atas. Yang selanjutnya, saya akan membahas tentang ideological improvement. COVID-19 ini merupakan masalah global yang terjadi di seluruh penjuru dunia. Maka dari itu, saya akan membahas kebijakan-kebijakan ideologi yang negara lain terapkan di masing-masing negara. Pertama, ada negara Cina. Dalam penanganan virus corona, Cina menerapkan apa yang disebut kebijakan nol COVID-19. Artinya, pemerintah secara rutin memaksa kebijakan karantina wilayah pada masyarakat saat menemukan kasus baru. Dalam sejumlah penerapannya, ketika terdapat satu orang yang terdeteksi positif COVID-19 di apartemen, maka satu bangunan ini ditetapkan sebagai area tertutup. Warganya dilarang keluar rumah baik mereka terjangkit virus atau tidak. Selanjutnya dari negara Italia. Pada tanggal 8 Oktober, pemerintah Italia melakukan lockdown di seluruh wilayah Italia. Terdapat dua alasan mengapa pemerintah Italia cenderung lambat memberlakukan lockdown. Alasan pertama yaitu Italia tidak pernah mengalami pengalaman yang relevan terkait krisis kesehatan publik. Kedua yaitu adanya fragmentasi di dalam pemerintah dalam menangani krisis ini. Semakin membuat adanya kebingungan bagaimana seharusnya merespon keadaan krisis ini. Lockdown yang efektif membutuhkan intervensi sangat awal, aturan yang jelas, dan penegakan yang ketat. Namun, justru para elit politik Italia semakin mempolitasi isu dan saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya. 5 kebijakan lockdown berhasil menekan pergerakan manusia, turun sampai 40%. Banyak perusahaan memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah yang semakin membuat kurva infeksi virus corona melanda. Kebijakan ini juga mampu membuat Italia mempersiapkan sistem kesehatannya untuk menghadapi gelombang virus yang kedua. Namun, di sisi lain, 8 dari 10 warga Italia membutuhkan dukungan psikologi dalam mengatasi keadaan pandemi seperti ini. Banyak yang menderita depresi, kekhawatiran berlebih, dan kesepian. Selain itu juga, perekonomian masyarakat Italia sangat terganggu. Selanjutnya, ada information availability. Satgas COVID-19 dibentuk bertujuan untuk memberikan informasi tentang pencegahan dan pengadilan serta penanganan penyebaran COVID-19. Tugas Satgas COVID-19 yaitu yang pertama, membentuk posko dan call center serta mengkonfirmasi kepada masyarakat. Yang kedua, melakukan razia atau sweeping yang dilakukan sesuai jadwal pada setiap hari dengan sasaran kerumunan masyarakat. Yang ketiga, melaporkan kepada gugus kecamatan dan mengkoordinasi dengan petugas kesehatan setempat dalam hal menemukan anggota masyarakat yang diduga menemui gejala COVID-19 berdasarkan deteksi suhu tubuh lebih dari 38 derajat Celcius. Yang keempat, yaitu memberikan informasi tentang pencegahan dan pengendalian serta penanganan penyebaran COVID-19.
Yang kelima, melakukan pengendalian kepada seluruh pelaku usaha, yaitu warung, perusahaan pusat perbelanjaan, dan sejenisnya untuk dibatasi operasionalnya sampai dengan pukul 21 WIB. Yang keenam, melarang pelaksanaan kegiatan masyarakat yang bersifat mengumpulkan massa dalam jumlah besar, termasuk pelaksanaan kegiatan keagamaan dan sejenisnya. Yang ketujuh, melaporkan segala bentuk kegiatan terkait tugas pada setiap harinya kepada gugus tugas tingkat kecamatan. Yang kedelapan, mencatat buku tamu keluar masuk ke desa. Yang kesepuluh, ikut melakukan penyemprotan disinfektan ke rumah warga dengan alat pelindung diri atau APD yang lengkap. Selanjutnya, ada Maturity Decision Maker. Kebijakan COVID ini ditetapkan oleh Ketua Satgas Penanganan COVID-19, yaitu Letjen TNI Suharyanto, dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Menengok kilas balik tahun 2021, pemerintah bersama dengan tenaga medis dan seluruh masyarakat Indonesia telah mengalami banyak masa sulit, terutama pada proses penanganan dan pengendalian pandemi COVID-19. Hal ini dapat dilihat dari adanya lonjakan kasus yang sangat signifikan hingga 2 kali dalam kerumunan 1 tahun, di mana hal ini merupakan akibat dari adanya mobilitas yang cukup tinggi di tengah masyarakat pada saat periode libur panjang. Dalam keterangan pers terkait penanganan pandemi COVID-19 pada Selasa, tanggal 28 bulan 12 tahun 2021 dan disiarkan di channel YouTube Sekretaris Presiden, yaitu Prof. Wiku Adhisasmito selaku juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, menyatakan bahwa perjuangan dalam melawan COVID-19 saat ini belum berakhir. Namun dengan harapan dan doa untuk tahun 2022, kasus COVID-19 di Indonesia diharapkan bisa mengalami perbaikan yang stabil sehingga kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, dan yang lainnya bisa kembali berjalan dengan sedia kala. Perjuangan dan kewaspadaan yang harus dilanjutkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan dan melakukan vaksinisasi guna meminimalisir hospitalisasi dan kematian akibat COVID-19. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.